Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Bogor dengan nilai terakhir 46. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai SPI bus dan dual MCU communication. Yang mana di sini video ini ditujukan untuk sebagai penugasan dari praktikum sistem embedded. Dan langsung aja. Pertama adalah anatomi dan karakteristik utama bus SPI. SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron kecepatan tinggi 10 sampai 50 plus MHz full duplex dengan sinyal full push pull. Yang mana di sini dirancang untuk komunikasi jarak pendek antar MCU dan peripheral seperti sensor, memori flash, ADC, DAC, dan layar OLED. 4 jalur utama yaitu MOSI Master Slave in, data dari master ke slave. MISO, master in slave out, data dari master ke slave. SCLK, serial clock, detak sinkronisasi dari master. CS atau SS, yaitu clip sledge active flow memilih slave. Mode komunikasi full duplex, MOSI dan MISO aktif bersamaan. Half duplex satu arah bergantian. Simplex satu arah saja. TX atau RX, mode 0 dan mode 3 paling umum digunakan pada sensor praktikum. Konfigurasi timing SPI, SIPO, CPHA, dan 4 mode. Itu CPO atau clock polarity, di mana disebut dengan 0, clock idle low, CPOL disebut dengan 1, yang itu adalah high, menentukan kondisi clock saat tidak ada transmisi data. Yang kedua adalah CPHA, clock phase, 0, data disampel pada rising edge. 1, data disampel pada falling edge clock. Udah 0, CPIO dan CPHA paling umum itu 1, itu 0 dan 1 sampai falling edge. Udah 2 dan mode 3 yaitu CPOL 1, CPIO 0, idle-nya high, mode 3 CPIOL, CPH-nya 1. Umum di sensor ADXL 345. Topologi multi-slave SPI. Dua metode utama menghubungkan beberapa perangkat slave. Satu master SPI. Independent CS menggunakan pin CS terpisah untuk setiap slave atau kontrol penuh. Latensi rendah namun konsumsi pin GPIO tinggi. Daisy chain menghubungkan slave secara serial, hemat pin CS namun latensi meningkat seiring jumlah perangkat. Independent CS, setiap slave memiliki pin CS atau SS tersendiri. Master mengaktifkan satu slave dalam satu waktu. Pin GPIO lebih banyak dibutuhkan, namun komunikasi paralel lebih cepat dan bypass konflik. Daisy chain, slave dihubungkan secara berantai. Meski satu slave memiliki menjadi input slave berikutnya, hemat pin CS, namun semua slave harus meneruskan data sampai latensi bertambah per perangkat. Ekosistem driver perangkat SPI praktikum. Flash mode 0, 8 MB storage, SPI flash untuk logging data, firmware storage, microSD card untuk menyimpan, SSD OLED untuk menampilkan pada ukuran display, ADC, DAC, AMU dengan bit konfigurasi yang dimilikinya. Implementasi SPI pada STM32 untuk menggunakan HAL berarti polling yaitu blok CPU hingga selesai, interrupt non-blocking CPU bebas, TMA zero CPU overhead, SPI CR1, CPOL, CPHA, dan seterusnya. Dimana di sini ada multi-slave, software analysis pada CS pin, error detection, OVR mode F, CRC, error handling. Implementasi pada SPI sama, ada kurang lebihnya. SPI hanya dialokasi bus inisialis, alokasi bus SPI dengan pin MOSI, MISO, CLK, dan GPIO metric. GPIO metric fleksibilitas
routing pin SPI ke GPIO manapun dengan ESP32. Registrasi perangkat dengan konfigurasi mode clock speed CS untuk SPI boost at device, SPI device transmit, eksekusi transaksi sinkron dan asinkron. DMA support transfer data beban melalui CPU untuk throughput tinggi, pengelolaan multiple SPI buses secara bersamaan. Arsitektur SPI berbasis PRTOS yaitu SPI Mutex, mencegah race condition pada akses SPI bus. Bus sharing multitask aman dengan XML Vortex atau GIF sebelum transaksi SPI. Task PWM mendistribusikan data antar task, sensor, display, dan logger. Resource MGMT, strategi prioritas task, menjaga stabilitas bus SPI saat multitasking. Manajemen error, troubleshooting, dan bus recovery, yaitu ada noise atau korupsi data, kecepatan clock berlebih, dan noise elektrik menyebabkan korupsi data. Solusinya, resistor, dampling, dan shielding kabel. Flash busi handling, periksa status busi flash sebelum transaksi baru. Hindari collision dengan polling gateway IP di status register. Software recovery, langkah recovery they need peripheral SPI, reset CS ke high, lalu ke re-init ulang untuk memulihkan boot. Diagnostik blacklist, cek MISO dan MOSI CLK verifikasi mode, periksa level tegangan jika komputer fault, dan aktifkan timeout software. Proyeknya yaitu SPI node, akuisisi data deterministik, ADC, dan accelerometer, PADMA, real-time sampling, sinkronisasi master slave SPI, STM32 sebagai slave, ESP32 sebagai master pengendali bus, ESP32 gateway, internet gateway, SD card, storage lokal, dan visualisasi OLED display. Arsitektur blok diagram dual MCU dengan koneksi SPI bus terintegrasi penuh. Kesimpulannya itu logic level T3 samakan tegangan logikal semua perangkat SPI, wiring pendek, dan decoupling cap dekat pin PCIC, software timeout, juga deadline, deadlock, kondisi hang system. Mungkin bisa sampaikan seperti ini, yang kurang lebih mohon maaf. Saya lanjutkan hingga ke praktikum sebenarnya. Let's go. Kita proses untuk mengupload programnya, dan di sini sudah sukses, dan di sini akan menampilkan sistem start SD ready dan sistem start. Nah, untuk di terminalnya bisa kita lihat untuk temperaturnya bisa terbaca, dan SD card-nya itu terbaca, untuk size-nya itu 900 MB-an, dan untuk read CSV-nya terbaca juga, dan di sini untuk suhunya bisa dilihat terbaca seperti ini, dan di LCD dapat kita lihat temperatur dan humidity-nya terbaca, dan di sini untuk wiringnya itu tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di program ini. Seperti LCD-nya kita memakai SDA-nya 21, SCL-nya 22, dan memakai VCC dan ground. Dan di sini SD card SPI-nya kita bisa lihat untuk pin-pinnya seperti ini.